Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya adalah Novita Sari. Saya Nabila Mulisa. Saya Fatimah Nur Rasyida. Dan saya Kirana. Happy watching. Hai semuanya. Oke, kembali lagi di podcast kami, podcast Satset. Oke, saya sebagai narator Nabila Mulisa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Rasyida dan dua narasumber kami yaitu Kirana dan Dela. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Langsung aja ya, kita tanya dulu sama Kirana dan Dela. Menurut Kirana, apakah Kirana dan Dela memiliki hak dan kewajiban? Nah, sudah dong. Oke, kalau gitu apa sih menurut Dela dan Kirana hak dan kewajiban itu? Oke, kita mulai dari Dela. Saya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa yang berkepentingan. Oke, terima kasih untuk Dela. Oke, kita kembali ke Kirana. Kalau menurut Kirana tuh bagaimana sih? Gitu. Coba jawab. Menurut saya, pengertian hak itu pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Itu. Terima kasih ya untuk Dela dan Kirana. Sepertinya Dela dan Kirana ini udah paham betul ya apa sih hak dan kewajiban itu. Memang sih di Indonesia pengaturan hak dan kewajiban warga negara itu emang udah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, benar sekali. Belum lanjut, kita harus tahu dulu nggak sih bagaimana konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia sekarang ini. Dari Kirana dan Dela, ada yang bisa jelasin nggak gimana konsepnya? Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yaitu dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reverse sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa penduduk Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah, jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuknya mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpati sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Walaupun demikian dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani, perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial. Aksi-aksi perjuangan emasipatoris itu antara lain dokumentasi Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut memenuhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utoporis. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang
Pantarei sambung menyambung tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimana hubungan keduanya? Begini nih, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Muncul pertanyaan nih, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yaitu pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Dengan demikian, pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggalis individu-individu. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, yaitu dari pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak penyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya menurut kalian, mengapa sih diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia tuh? Oke, menanya alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mekanismenya adalah keputusan tanpa reversi rakyat terhadap penguasa. Dalam hal ini, raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik di era jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak. Walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak untuk hak-hak mereka. Oke, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Ada John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Magna Carta yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua itu ada Revolusi Amerika.
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga itu ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi 1. Kebebasan untuk beragam, 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, 3. Kebebasan dari kemelaratan, dan 4. Kebebasan dari ketakutan. Sebelum lanjut, kita mau gali dulu nih sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Magna Carta yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua itu ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga itu ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi 1. Kebebasan untuk beragam, 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, 3. Kebebasan dari kemelaratan, dan 4. Kebebasan dari ketakutan. Baik, Della akan menjelaskan tentang sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita akan menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan, santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan
sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan, autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas dengan kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan diri sendiri. Oke, terima kasih Della sudah menjelaskan apa aja sih sumber sosiologis itu. Selanjutnya, siapa sih yang di antara kalian mau menjelasin dari sumber politik itu? Saya. Lebih enaknya kalian sweet aja nggak sih? Boleh. Ulang, yang benar cepet. Oke, Della yang akan menjelaskan sumber politik itu. Silakan Della. Baik, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak warga negara meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agama. Kalau kita bicara soal pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 1 menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan seperti ateisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan tidak sekuler. Dan makna pasal 29 ayat 2 memiliki makna negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Oke, yang kedua itu meliputi pendidikan dan kebudayaan. Itu ada dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal
sebagai berikut. Pertama, fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua, fungsi media menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga yaitu ada fungsi aktivis menetapkan kebijakan industrial dan distribusi kekayaan. Oke, kalau dari yang ketiga itu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya ada banyak nih pasal-pasal yang meliputi nomor 3 ini. Cuman tapi kita lihat saja pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Makna kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kehidupan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya agar dapat pekerjaan cepat selesai dan memberikan hasil lebih baik. Lanjut yang keempat, pertahanan dan keamanan. Bisa dilihat dari pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa perusahaan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui fungsi pertahanan dan keamanan rakyat serta sishan HAM merata oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam sishan HAM merata adalah TNI dan Polri. Coba seperti itu. Habis. Oke, gantian ya. Di sini saya sebagai narator dan rekan saya Dela, dan di sini ada Nabila Musa dan Fatima sebagai narasumber. Di sini kan kita sebagai mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban nih. Saya ingin bertanya kepada narasumber, apa sih hak dan kewajiban itu sebagai kita mahasiswa? Oke, terima kasih sudah Kirana atas pertanyaannya. Saya akan menjawab hak dan kewajiban seorang pelajar. Hak sebagai seorang pelajar itu yang pertama bertanya dan berpendapat, yang kedua mendapat materi pelajaran, yang ketiga mendapat perlakuan yang adil, dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah atau kampus. Hak wajib sebagai seorang pelajar itu yang pertama membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah atau kampus, menjaga nama baik sekolah atau kampus, wajib mengikuti proses belajar mengajar. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Tidak hanya pelajar nggak sih, semua juga punya hak dan kewajiban. Contohnya di rumah juga kita punya hak dan kewajiban. Di mana-mana semuanya kita punya hak dan kewajiban. Oke, ada lagi nih contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Yang pertama, hak itu seorang anak mendapatkan perhatian, mendapatkan pelajaran hidup, mendapatkan perlindungan, mendapat hiburan, dan mendapatkan kebutuhan. Oke, kewajibannya itu yaitu hormat dan berbakti kepada orang tua, membantu membersihkan rumah, menjaga nama baik keluarga, menimba ilmu, menyayangi anggota keluarga lainnya. Oke, terima kasih. Nah, kalau itu tadi dari lingkungan keluarga, sekarang dari lingkungan masyarakat. Haknya yang pertama adalah mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, mendapat lingkungan yang bersih. Yang ketiga, mendapat lingkungan yang aman. Yang keempat, mendapat lingkungan yang damai. Yang kelima, mendapat pasokan serta aliran listrik dan air dari pemerintah.
Yang keenam, mendapat akses pelayanan masyarakat. Yang ketujuh, mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedelapan, mengikuti kegiatan lingkungan di masyarakat. Dan yang terakhir, berhak dihargai dan dihormati. Sedangkan kalau untuk kewajiban, yang pertama ialah menaati peraturan yang ada. Yang kedua, menghormati seluruh warga dan masyarakat. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, menjaga toleransi antar umat beragama. Yang kedelapan, membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya. Yang kesembilan, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, saling membantu antar sesama. Nah, lanjut ya sih, contohnya masih banyak lagi soalnya. Stop di sini. Oh begitu ya, jadi kita bisa tahu hak dan kewajiban kita di lingkungan, di sekolah, dan di sekitar. Lanjut. Oke, gak usah jauh-jauh deh dari lain-lain, kita menuju ke Pancasila nih. Sila-sila dari Pancasila, contoh dari hak dan kewajiban dari sila-sila Pancasila. Gimana sih, Bill? Oke. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila pertama. Yang pertama itu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Yang ketiga, wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Yang keempat, wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Dan yang terakhir, wajib menghormati kepercayaan agama lain. Oke, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kedua. Yang pertama, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Yang kedua, berhak mendapat kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Yang ketiga, wajib bersikap adil dan membela negara dan membela kebenaran. Yang keempat, itu wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Lanjut ke sila yang ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, berhak untuk menjadi abdi negara. Yang ketiga, wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Lanjut sila keempat. Dalam sila ini kita memiliki hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dan yang keempat, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil oleh musyawarah. Sila kelima, sila terakhir. Yang pertama, berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Yang kedua, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan yang keempat, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oke. Dari kalau itu tadi pelaksanaannya, banyak juga nggak sih pelanggaran dari hak asasi manusia itu? Ya, apa aja sih, Fatima? Yang paling sering itu yang kita lihat nih, melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Kayak tindakan ini tuh terjadi karena seseorang atau kelompok mengabaikan hak-hak individu atau kelompok orang lain berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Dan ini yang paling sering, yaitu tidak membayar pajak. Ini Siapa nih yang nggak bayar pajak? ayo, siapa nih? Ini tuh udah termasuk pelanggaran hak dan asasi manusia loh. Ya, benar sekali. Belum cukup umur, Kak. Tidak bayar pajak ini itu apa ya, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu untuk membayar pajak itu. benar. Karena
Bayar pajak itu adalah pengingkaran kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Nah, kalau di sekolah apa coba yang paling sering? Pembulian. Betul, ada lagi? Nggak bayar kas nggak sih? Itu kan kayak kecil gitu kan? Boleh, itu benar juga tuh. Iya. Yang paling sering tuh tidak mematuhi aturan sekolah, bener banget kan? Nah, kalau di politik apa ya? Korupsi. Bener Kirana, korupsi itu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, merugikan negara dan melanggar integritas. Oke, seperti itu ya jadinya. Terima kasih ya Fatima dan Nabila Molisa atas penjelasan kalian. Sekian, inilah podcast dari kelompok 1 kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.